pada masa pandemi COVID-19 ini, salah satu yang terdampak adalah pendidikan. Selama pandemi ini, proses belajar mengajar dan juga tentu saja pendidikan terpaksa harus dilakukan di rumah. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri tentu saja bagi para siswa dan guru. Tapi ada satu institusi, satu perguruan tinggi yang ternyata sudah terbiasa melakukan pendidikan jarak jauh, adalah Universitas Terbuka, di mana saat ini saya berada, dan bagaimana kinerja Universitas Terbuka yang saat ini berusia 37 tahun selama pandemi ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya. Kita akan membahasnya dalam Insight with Desi Anwar. Dunia pendidikan menjadi hal utama bagi bangsa Indonesia meski saat ini tengah dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Kemajuan sebuah bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang didapatkan masyarakatnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pilar kemajuan bangsa, dunia pendidikan harus tetap dikedepankan. Universitas Terbuka mengusulkan program wajib kuliah untuk mewujudkan keadilan sosial bidang pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program ini juga sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo untuk pembangunan dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Program wajib kuliah merupakan solusi strategis untuk mendukung program pembangunan sumber daya manusia yang digagas pemerintah. Program tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Dengan demikian, Indonesia tidak menjadi negara yang tertinggal di bidang pendidikan. Tak hanya itu, program wajib kuliah secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul. Seiring perkembangan zaman, adaptasi dan inovasi menjadi faktor penting untuk menjawab tantangan dunia pendidikan tinggi di masa depan yang masih bersifat imajiner, yang menurut Richard Riley, Menteri Pendidikan Amerika Serikat pada era Bill Clinton, digambarkan dengan menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi bidang kerja yang belum tercipta dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan dan merumuskan solusi dari masalah yang belum diketahui. Kampus sebagai pusat peradaban masyarakat modern memiliki makna bahwa dari kampuslah bermula berbagai gagasan, inspirasi, serta motor dalam hal ini sumber daya mahasiswa yang akan mewarnai dan menentukan arah perjalanan bangsa. Mata air yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan dapat mengalirkan gagasan, inspirasi, serta aksi dari motor-motor penggeraknya sehingga dapat menghidupkan gairah serta vitalitas pembangunan. Ya, walaupun kita masih di tengah pandemi COVID-19 ya, pendidikan harus tetap jalan. Kuliah harus wajib kita teruskan ya, apapun caranya dan dimanapun kita berada. Karena pendidikan, apalagi pendidikan tinggi itu sangat penting untuk meningkatkan SDM Indonesia. Kita memerlukan orang-orang yang pintar sekarang. Bahkan pemerintah ingin justru kalau bisa
kuliah itu wajib, jadi bukan saja wajib belajar ya, tapi harus wajib kuliah dan semua orang harus bisa mendapatkan akses untuk kuliah. Ada satu institusi, satu universitas yang bisa melayani ya kuliah untuk siapa saja, di mana saja. Saya sudah berada di Perpustakaan Universitas Terbuka, di samping saya ada rektornya, Pak Ojat Darojat ya. Pak Ojat ini ternyata sudah periode kedua menjadi rektor, jadi selamat ya. Luar biasa setelah tahun kelima ya. Betul. Sekarang. Dan ini juga kalau tidak salah ulang tahun ke-37 tahun Universitas Terbuka. Jadi selamat sudah menjadi istilahnya menyediakan ya pendidikan bagi banyak sekali jumlah orangnya. By the way, kita berdua ini tidak menggunakan masker karena sudah divaksinasi tentu saja, dan sebelumnya kita sudah melakukan testing antigen dan PCR, dan juga semua kru di sini sudah aman lah. Jadi insya Allah kita akan aman ya dalam wawancara ini. Amin, insya Allah. Pak Ojat ya. Kita masih dalam pandemi ya. Kita bicara kalau pandemi ini semua harus dilakukan dari rumah, online, belajar dari rumah, lewat daring ya, tidak bisa tatap muka, tapi ini bukan hal yang baru untuk Universitas Terbuka. Betul, ya. Mbak Desi. Jadi apa saja yang dilakukan selama 1,5 tahun kita pandemi ini? Ada hal-hal yang baru, inovasi, atau mungkin yang kita bisa ketahui mengenai penerapan pendidikan di sini? Betul. Dalam perjalanan waktu 1,5 tahun ke belakang di masa pandemi ini, kalau bagi kami di UT, kita menyebutnya berkah di balik musibah. Ya. Berkah di balik musibah ya. Betul, gitu. Karena kita melihat fakta di lapangan sekarang online learning mulai digandrungi oleh masyarakat. Bahkan teman-teman di perguruan tinggi konvensional sekarang mau tidak mau mereka dipaksa untuk dapat atau memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan secara online, dan itu sudah dilakukan lama oleh UT itu. Dan alhamdulillah sekarang UT dijadikan sebagai rujukan di tanah air bagaimana kita mengembangkan dan mengelola pembelajaran secara jarak jauh dengan moda utama secara online. Itu. Jadi sudah paling ahlinya lah kalau pendidikan jarak jauh ya. Alhamdulillah. Tapi ada hal-hal yang berbeda mungkin dari masa sebelum pandemi sampai sekarang. Mungkin apakah jumlah siswanya juga makin bertambah atau cara-cara baru mungkin lebih diterapkan? Banyak sekali yang membedakan sebagai bukti perubahan, kemajuan, berkah di musim pandemi. Yang pertama dari sisi jumlah mahasiswa, UT itu dari tahun 2011 sampai dengan 2017 angkanya menurun, student body-nya. Ya. Tapi kemudian jumlah muridnya, siswanya, tapi kemudian sejak tahun 2018, 19, 20 sampai dengan saat ini, alhamdulillah mulai merangkak naik lagi jumlah mahasiswanya. Dilihat dari jadi sekarang itu ada sekitar 325.000 mahasiswa. Ini bukan saja di Indonesia kan UT, bisa dengan luar negeri juga. Ini total keseluruhan. Jadi masuk UT yang 325.000 itu tersebar di 34 provinsi di tanah air, termasuk di 91 negara di luar negeri. 91 negara. Betul, saat ini. Itu saya berdasarkan data yang kemarin kita lihat pada saat melaksanakan ujian akhir semester, dan kita pantau di dashboard kita ternyata ada di 91 negara. Di 91 negara. Dan ini semua lewat tidak tatap muka, tentu saja lewat online. Dan demand-nya kan semakin lama semakin meningkat ya. Semakin meningkat. Online. Justru dengan COVID-19 itu demand kita semakin meningkat. Maka jumlah mahasiswa pun kita meningkat. Itu perubahan dari jumlah mahasiswa. Dari sisi layanan yang kita berikan kepada mahasiswa, kita juga melakukan banyak perubahan. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah terkait dengan learning delivery-nya. Di mana kita kegiatan tutoran tatap muka yang biasanya kita laksanakan di daerah-daerah terpencil, di pokjar-pokjar, kita sekarang diubah, kita laksanakan to web, jadi tutorial berbasis web. Dan itu dipaksa gitu kan, didorong mahasiswa dengan para tutornya supaya mereka melaksanakan pembelajaran secara sinkronus melalui web.
Itu. Terus kemudian dari si pelaksanaan ujian kita juga menyelenggarakan sistem ujian online. Memang ini sudah lama. Sistem ujian ini sudah lama dilaksanakan di UT, tetapi dengan COVID ini kita juga sekarang melakukan terobosan baru yang kita sebut dengan online proctoring. Nah, sistem ujian online yang dilengkapi dengan aplikasi online proctoring ini, mahasiswa bisa ujian di mana saja, di rumah, di kantor, di kebun, di sawah, di puncak bukit, di balik gunung, asal ada koneksi internet, itu bisa lakukan. Nah, mungkin Mbak Desi atau pemirsa bertanya, bagaimana cara UT mendeteksi kecurangan? Nah, ini dia. Apalagi kecurangan ini pas ujian itu biasanya paling sering ya terjadi. Betul. Bagaimana? Apalagi belum dihack lagi nanti jawabannya. Betul. Nah, alhamdulillah dengan aplikasi yang kita gunakan itu, di mana aplikasi online proctoring yang kita kembangkan bisa mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian. Misalnya ketika mereka pada ujian menggunakan mobile phone atau iPad atau laptop atau desktop, mereka akses ke search engine, itu bisa terpantau oleh kita. Apalagi copy paste ya jawabannya. Copy paste gitu kan, itu bisa dideteksi. Bisa ketahuan. Termasuk ada bayangan yang bergerak, ada suara yang terdengar, itu nanti akan terdeteksi Ini oleh softwarenya apa namanya? online proctoring. Online proctoring ya. Gitu kan. Dan itu banyak sebenarnya yang menyediakan jasa itu. Banyak. Nah, ini bicara mengenai universitas terbuka sendiri, kan sekarang sudah usianya 37 tahun. Nah, seingat saya, itu yang pertama kali yang punya Open University itu di Inggris ya. Betul. Saya sering waktu di Inggris nonton, terus ada Open University. Nah, ini beda dengan universitas yang lain. Mungkin kalau kita lihat filosofinya, ide di balik itu. Mungkin bisa diulang lagi, Prof. Apa sih yang membedakan ya dengan universitas konvensional yang pertama, dan kedua mungkin juga tujuan dan misi, visinya kan pasti sangat berbeda kan dengan universitas biasa. Tepat sekali Mbak Desi. Jadi philosophical foundation dari penyelenggaraan pendidikan jarak jauh itu tidak terlepas dari misi mulia yang diemban UT selama 37 tahun ini. Di mana pada saat itu, pada tanggal 4 September 1984, pemerintah meresmikan UT didorong oleh 3 misi utama. Misi yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh warga masyarakat. Pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Artinya apa? Tidak boleh ada orang Indonesia yang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Nah, makna kata terbuka itu gitu kan merujuk kepada orang, artinya kepada orang siapapun mereka, baik masih muda atau sudah tua gitu kan, mereka tinggal dimanapun gitu, termasuk mereka able, disable, mereka harus punya kesempatan. Termasuk mereka, apakah mereka kaya atau miskin, mereka juga harus punya kesempatan. Nah, disitulah makna kata terbuka merujuk kepada orang siapapun, tidak boleh tidak punya kesempatan. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini UT dibuka. Agar itu bisa kita lakukan misi itu, maka biaya di UT tidak boleh mahal. Karena ini kan negeri kan? Kita negeri, gitu kan? Iya, tidak boleh mahal karena alasan orang tidak masuk ke perguruan tinggi itu kan 3. Yang pertama adalah karena alasan ekonomis, kedua alasan geografis, dan ketiga alasan akademis. Secara ekonomis mereka tidak bisa menjalankan karena mahal. Secara geografis karena perguruan tinggi itu adanya misalnya di perkotaan kota-kota besar. Secara akademis mungkin di antara mereka tidak bisa lolos, kalau zamannya kita dulu Sipan Maru, sekarang SBMPTN, SMPTN gitu kan. Maka UT harus mengatasi kendala itu. Dari sisi ekonomis kita tidak boleh mahal, harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi geografis bukan mahasiswa yang datang ke kampus, tapi kampus yang hadir di rumah-rumah mereka. Secara akademis, karena bagi mereka tidak lolos seleksi akademik gitu kan, maka UT tidak boleh melakukan seleksi akademis tapi seleksi admin saja. Yang penting mereka punya ijazah SLTA. Nanti secara akademisnya dalam proses pembelajaran kita bina. Iya, jadi betul-betul merdeka belajar, merdeka kuliah di mana saja ini dalam arti sebenarnya ya. Betul. Universitas terbuka ini. Jadi filosofinya semua orang yang ingin mengecam pendidikan tinggi dan sangat penting ya, karena di Indonesia ini kita masih ketinggalan sebenarnya SDM kita dibanding negara lain. Di UKOU, BOU dulu waktu pertama didirikan, mereka tuh walaupun mahasiswa yang akan masuk ke sana tidak punya ijazah SLTA, SLTP dan SD, mereka boleh masuk ke BOU, British Open University. Ini terbuka kepada orang tanpa ada hambatan bagi mereka yang tidak punya kualifikasi pendidikan sebelumnya. Oke, tapi pasti masih ada persyaratan juga kan untuk mendaftar. Mungkin apa-apa saja persyaratannya?
Kalau dilihat dari jumlah peserta atau jumlah mahasiswa yang tersebar di 43 program studi, sekarang itu yang paling banyak mahasiswanya adalah program PGSD, program pendidikan guru sekolah dasar. Karena memang masih banyak guru-guru di Indonesia yang belum S1, sedangkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 mengharuskan guru itu harus S1. Dalam perjalanannya, taruhlah 10-20 tahun pertama, itu kira-kira profil dari mahasiswa UT itu seperti apa? Rata-rata dari mana, usianya berapa, pendidikan dan background atau latar belakang pendidikannya itu seperti apa? Nah, ini sangat menarik dalam perjalanan pertama UT. Memang UT itu banyak didominasi oleh orang-orang yang sudah bekerja. Kalau ini memang terkait dengan misi yang kedua. Karena pendidikan UT itu adalah memberikan kesempatan kepada working people, orang yang sudah bekerja, supaya mereka mendapatkan kesempatan, meningkatkan kompetensinya, atau meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, jadi pada situ banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja di lembaga pemerintah atau di lembaga swasta, mereka bekerja kuliah lagi di UT. Gitu, meningkatkan kompetensinya, dan itu berlangsung sampai sekarang. Kapan saja kan? Kapan saja sampai sekarang. Jadi bagi mereka tidak punya hambatan ketika mereka bekerja, mereka juga bisa pada saat yang bersamaan mereka bisa kuliah, meningkatkan kompetensi di UT. Itu terjadi pada tahun 90. Pemerintah waktu itu ingin meningkatkan kualifikasi para guru di seluruh Indonesia. Oh iya. Waktu itu kan banyak para guru masih di bawah D2. Maka instrumen yang paling sering digunakan oleh pemerintah adalah UT. Karena guru harus meningkatkan kompetensinya ke D2, tetapi mereka juga tidak boleh meninggalkan anak didiknya. Akhirnya guru-guru yang mengabdi di pedalaman, di atas bukit gitu kan, di lembaga mereka, akhirnya mereka memilih UT. Datanglah ke UT. Nah, kalau dari segi geografisnya, itu mappingnya itu seperti apa? Rata-rata dari mana siswa ini? Kalau ya mungkin Pulau Jawa banyak ya, karena kita populasinya paling besar di sini. Tapi sampai ke pelosok-pelosok daerah juga terjangkau? Karena itu juga salah satu ukuran keberhasilan itu adalah dari sisi coverage, daya jangkau layanan. Memang kalau dilihat dari domisili mahasiswa berdasarkan data yang ada dalam SRS UT, Student Ecosystem UT, itu memang didominasi oleh masyarakat dari Jawa, dari Pulau Jawa, gitu ya. Apalagi ya, dari urban area gitu kan. Nah, berikutnya dari Pulau Sumatera, berikutnya lagi dari Sulawesi, berikutnya dari Kalimantan sampai dengan Irian Jaya. Seperti itu. Jadi memang mahasiswa UT tersebar di 34 provinsi di 514 kabupaten kota. Seperti itu. Prof Oja, tapi sebelum zaman internet, sebelum zaman digital, ya ini kan masih tahun 80-an lah. Betul. Dan bahkan awal 90-an. Ini bagaimana cara-caranya yang kalau sekarang kan mudah ya dengan adanya wifi, bisa lewat komputer. Dulu tuh seperti apa rata-rata bentuknya? Dulu ketika UT pertama didirikan, tentu kita juga sangat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada pada saat itu. Nah, untuk melayani mahasiswa, UT pada itu lebih banyak mengembangkan bahan ajar tercetak. Jadi seperti ini buku-buku modul-modul, kita menyebutnya modul. Tapi bahan ajar tercetak kita berbeda dengan buku-buku yang dijual di toko buku. Berbeda, sangat berbeda, karena memang bahan ajar yang dirancang untuk mahasiswa jarak jauh itu dirancang secara self-contained. Yang dimaksud dengan self-content artinya seluruh informasi yang dibutuhkan oleh peserta membaca untuk memahami teori atau konsep yang ada dalam buku tersebut, seluruh informasi sudah ada di sana. Kalau konsep teori itu perlu contoh, maka contoh dan non-contohnya ada di sana. Kalau konsep dan teori itu perlu gambar, maka gambarnya juga dan grafiknya juga ada di sana. Kalau di sana ada technical word, ada kata-kata sulit, maka daftar kata sulit sebenarnya juga ada di sana. Termasuk kegiatan-kegiatan tes formatifnya, latihannya, semuanya ada. Jadi, tapi bagaimana menyampaikan bahan-bahan ini waktu itu? Masih lewat pos atau? Pada saat awal didirikan memang kita bekerja sama dengan kantor pos, jadi bahan ajar yang sudah dikembangkan oleh kita
oleh kita diantarkan, didistribusikan ke seluruh daerah melalui bantuan kantor pos. Jadi masih sangat-sangat tradisional Iya, pada saat sangat itu. ini gitu kan. manual ya. Betul. Bahan ajarnya kita kembangkan dengan minta bantuan para content expert, terus ada instructional designer, ada media expert gitu kan. Nanti di sini diolah, dikembangkan menjadi bahan ajar yang self content itu, dan setelah beres kita sebarkan ke seluruh tanah air, ke alamat-alamat mahasiswa. Seperti itu cara kerjanya. Jadi nanti mahasiswa baca dari situ. Jadi Baca, tapi kan harus mengikuti kuliah juga. Nah, cara Ya. mengikuti, kalau saya lihat dulu di Open University di Inggris itu ya ada channelnya di TV ya, Ya. Open University. Ya, Jadi betul. orang bisa menonton, mengikuti, Betul. mencatat di rumahnya. Ya. Bagaimana kalau? Nah, di kita ada beberapa moda yang kita lakukan. Untuk layanan bantuan belajar, selain menggunakan modul sebagai bahan ajar utamanya, dilengkapi dengan modus-modus layanan yang lain. Menggunakan broadcasting televisi, UT juga banyak terlibat dalam mengembangkan siaran-siaran televisi pendidikan untuk mahasiswa kita. Terus juga melalui radio, kita kerjasama dengan berbagai radio, baik negeri maupun swasta pada saat itu. Juga dengan tertulis lewat surat kabar gitu kan. Dan termasuk Jadi- tes juga lewat itu. Betul. tertulis. Tes. Iya, kalau tes. Kalau ujiannya. tes itu dulu Atau kita harus memang datang ke- ya, jadi untuk pelaksanaan ujian akhir semester misalnya, jadi kita mengembangkan naskah ujian dikembangkan di sini, dan dari sini nanti didistribusikan ke seluruh daerah. Nanti daerah ada tempat-tempat pelaksanaan ujian. Kita menyebutnya itu ada lokasi ujian gitu kan, di lokasi yang sudah kita tetapkan oleh teman-teman di UPPJJ. Jadi jauh berbeda ya dengan sekarang ya sebenarnya. Sangat Ini dari jauh. segi teknologinya sudah berkembang. Jadi, Tapi tadi Prof mengatakan bahwa pada tahun 90-an kan banyak yang menjadi siswa karena mereka bekerja. Kita Betul. bicara mengenai program didiknya itu sekarang. Ada evolusi juga kan Betul. dari program-program pendidikan yang Iya. diberikan, dan kira-kira paling banyak yang mana yang diminati bagi mereka yang ikut UT ini? Kalau dilihat dari jumlah peserta atau jumlah mahasiswa yang tersebar di 43 program studi, sekarang itu yang paling banyak mahasiswanya adalah program PGSD, program pendidikan guru sekolah dasar. Karena memang masih banyak guru-guru di Indonesia yang belum S1, sedangkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 mengharuskan guru itu harus S1. Itu berapa persen kira-kira dari Sekitar 50-60% sekarang ya. itu. Dan tapi ada 43 kan ininya program pendidikannya. Betul, yang tersebar di 4 fakultas. Tapi yang ya, Lebih sedikit tentu saja. dulu lebih banyak malah yang PGSD lebih banyak, hampir 80-90% itu dikasih oleh PGSD. Nah, terus yang berikutnya juga PG PAUD. PG PAUD juga banyak kan, harus S1 juga itu, program keguruan itu. Itu yang paling banyak. Tapi sekarang udah mulai bergeser. Karena seiring dengan perkembangan waktu, banyak juga guru-guru yang sudah S1 sarjana. Sekarang program-program studi yang dilaksanakan oleh fakultas yang lain seperti Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi gitu. Sekarang sudah mulai Jadi pada sains naik. juga sudah ada kan? Sudah ada ditawarkan, sejak pendidikan, ya. betul. Bisnis dan lain sebagainya, Sudah karena sekarang kita kan tawarkan. banyak sekali yang bisnis. Ya, Sudah. dari pendidikan itu sendiri, guru itu paling penting, dan saya lihat kalau kita bicara pendidikan di Indonesia, salah satu tantangannya itu adalah guru ya, makanya betul. ada keharusan harus lulus S1, Betul, paling tidak punya pedagoginya di Ya, balik itu betul. semua. Kualitas guru dari UT itu sendiri dari masa ke masa seperti apa, Prof? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik karena itu juga berkembang di masyarakat. Bagaimana kualitas lulusan UT? Nah, saya ingin yang pertama bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan penelitian lapangan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang independen. Itu bukan atas dasar pesanan UT, tetapi memang pesanan dari kementerian. Jadi kementerian menunjuk suatu perguruan tinggi negeri di tanah air ini untuk melaksanakan, melihat profil lulusan mahasiswa UT yang terutama para guru tersebut. Dan hasilnya sangat positif. Sangat positif. Jadi lulusan alumni dari FKIP UT itu sangat bagus di lapangan, dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama terkait dengan masalah kemandirian gitu kan, karena mereka sudah Ya, harus oleh sudah kita, terbiasa belajar sendiri kan. ya. Terus dari pemanfaatan teknologi gitu ya. Terus juga dari sisi kurikulum kita juga kan mereka bekali dengan penelitian tindakan kelas yang belum ada di kurikulum di penelitian yang lain pada saat itu. Pembelajaran kelas rangkap. Jadi memang dari kurikulum juga didesain berbeda gitu karena ini untuk guru-guru in service training. Tapi dosen UT-nya itu sendiri maksud saya yang mengajar para guru, para siswa tentu. ini kan kuncinya kan di sana. Betul. Kan sebenarnya. Nah, para pengajar UT itu sebenarnya ada 2 kategori.
kita baca sebagai dosen UT. Kalau dosen UT adalah yang secara administratif mereka satminkalnya di UT. Tetapi untuk kepentingan layanan pembelajaran di lapangan kegiatan tutorial, kita juga meng-hire para dosen atau praktisi dari perguruan tinggi yang lain. Misalnya untuk melayani tadi sekitar 300.000 mahasiswa di daerah. Itu kan tidak mungkin dilayani oleh dosen UT yang jumlahnya sekarang hanya 668 orang. Tetapi kita butuh tutor sekitar 20 sampai 40.000 di lapangan. Jadi banyak dosen-dosen dari perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, oleh kita dilatih menjadi tutor UT, tutor online, tutor tatap muka gitu kan. Mereka diedukasi, kalau mereka lolos oleh kita nanti dideploy di lapangan, ditugaskan. Seperti itu. Nah, agar mereka memiliki... Jadi maaf, ada berapa sekarang yang dideploy? Kan yang dosen inti ada 600-an, 668. tapi yang dibutuhkan sebenarnya ada berapa? Untuk melayani ini sangat tergantung kepada fluktuasi jumlah mahasiswa di lapangan. Pada saat ini mungkin sekitar 30 ribuan. Tapi kita juga menghadirkan ICDE di UT yang punya kapasitas untuk melakukan review kualitas. Apakah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh UT sudah sesuai dengan norma kaidah? Alhamdulillah sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini kita sudah mengantongi atau punya sertifikat for quality dari ICDE. Satu-satunya di Asia. Sekarang kan juga zamannya sudah berbeda, apalagi teknologi kan kita sudah sangat bergantung ya pada teknologi, dan juga siswanya. Ya. Belum lagi mungkin karir atau keinginan mereka, apa yang mereka dapatkan itu kan agak berbeda ya dari dulu. Ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan mahasiswa dulu, karena ini sangat penting, ini isu penting di lapangan. Terkait dengan kualitas lulusan mahasiswa UT. Kemarin pada penerimaan CPNS di tanah air, itu hampir 50% lulusan UT gitu kan yang lolos. Hampir 50%. Hampir 50% gitu kan. Kemarin pada tahun 2020 ada 9.436 dari 20.000 gitu kan yang dibutuhkan CPNS di tanah air lulusan UT. Artinya apa? Di situ lulusan UT, alumni UT bisa bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi yang lain. Jadi kemarin itu dilihat dari data dari BKN, itu UT itu nomor pertama Jadi yang kualitas mengisi. pendidikannya itu sudah bisa Sudah sangat baik. Sangat Artinya baik ya. bisa berkompetisi dengan lulusan di perguruan lain. Urutan yang kedua perguruan tinggi di Jawa Tengah sebanyak 3.000-an lebih. Kita kemarin 9.436. Artinya apa? Bagi mereka tidak asing lagi dengan namanya tes-tes secara online karena mereka sudah terbiasa di UT, sudah biasa dengan teknologi gitu ya. Dengan konten kita lebih terstruktur, lebih bagus dengan bahan ajar yang sangat terstruktur dengan tadi yang bahasa konten tersebut. Ini dari sisi mahasiswa. Capaian lain di UT, alhamdulillah. UT itu kan satu-satunya PTN di tanah air yang mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh. Tidak ada pembandingnya di kita. Akhirnya kita untuk kepentingan quality assurance system, kita juga mengundang pihak-pihak dari luar. UT di dalam memang kita mengimplementasikan internal quality assurance system untuk memastikan bahwa Jadi ISO-nya lah. ya ISO-nya kita betul untuk memastikan supaya kualitasnya bagus. Tapi kita juga menghadirkan ICDE di UT yang punya kapasitas untuk melakukan review kualitas. Apakah penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh UT sudah sesuai dengan norma kaidah pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi jarak jauh terbuka di dunia. Kita undang itu orang-orang quality reviewer dari International Council for Open and Distance Education. Alhamdulillah sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini kita sudah mengantongi atau punya sertifikat for quality dari ICDE. Satu-satunya di Asia. Ya gitu kan. Makanya kita suka dijadikan benchmark juga di Asia. Tapi kuncinya apa sebenarnya? Kuncinya komitmen kita teman-teman semua yang terlibat untuk ikut terlibat dalam program itu. Dan memang sudah sejak zaman rektor-rektor sebelumnya oleh kita sudah dibangun kultur yang kondusif untuk biasa bekerja dalam kultur kualitas itu dari pusat sampai daerah. Nah, seperti itu. Prof, khususnya 4-5 tahun terakhir ini dari segi apa yang diinginkan oleh siswa, mungkin feedback dari mereka, apakah ada perubahan dalam profilnya? Apalagi kita kan lebih banyak kan bergelut di digital semua, everything internet. Apakah ada pergeseran? Lebih mungkin. Betul, ini sangat penting. Jadi kita itu sekarang sedang mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan.
didorong oleh revolusi industri 4.0, kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi, maka UT sekarang akan semakin menyempurnakan jati dirinya sebagai sebuah cyber university. Nah ini sangat penting, jadi saya kira ke depan kita harus moving forward di mana pembelajaran secara digital akan semakin masif dan UT memang merupakan leading institution dalam bidang itu, maka kita ke depan akan semakin menyempurnakan jati diri sebagai sebuah cyber university dalam pengertian di mana nanti UT pada pengen ke depan ada 2 pekerjaan besar di sana. Yang pertama UT akan dikemas sebagai sebuah digital ecosystem. Sekarang kalau digital kita bicaranya ekosistem ya. Betul. Cyber ekosistem ini istilah-istilah yang harus kita jadi sangat familiar lah. Sangat benar. Nah dalam arti seperti ini, kan sekarang di setiap unit pendukung di UT itu gitu, kita sudah punya aplikasi-aplikasi untuk mendukung pekerjaan di sana. UT itu kan syarat dengan syarat modal. Kita investasi daripada di sumber daya manusia, kita lebih itu di modal di mesin. Nah jadi seluruh unit-unit yang ada di UT itu sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Nah supaya bisa bekerja secara digital. Kita juga sudah dilengkapi dengan standar operating procedure, bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan mutu yang ada di unit tersebut. Nah ini sekarang oleh kita akan dijahit ke dalam sebuah digital learning ecosystem. Kan ini masih unit base. Nah, supaya terintegrasi dalam suatu integrated learning system, maka ini harus dijahit menjadi sebuah digital ecosystem tersebut gitu kan. Mau tidak mau. Kita saja sekarang di TV mau tidak mau juga harus migrasi nih ke digital. Kalau sudah digital semua bisa terintegrated dan bisa jauh lebih efisien dan lebih transparan juga. Tapi dalam sistem administrasinya sampai saat ini semua sudah online, sudah terpadu, sudah integrated ya. Betul. Itu juga. Jadi bukan hanya yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan dari mulai registrasi secara online, bahan ajar secara online, layanan bantuan belajar, perkuliahan, sinkronus, asinkronus secara online, terus juga penyelenggaraan ujian, sistem ujian online, dari awal sampai akhir secara online, tetapi juga untuk kepentingan manajemen internal, kita juga sudah mengembangkan berbagai aplikasi dilaksanakan secara online. Itu ya akan memudahkan kita lebih efisien. Dan itu sangat terbukti, ada faktanya. Iya, tapi kita simpen dulu faktanya karena diskusi kita masih cukup panjang dan menurut saya ini masalah cyber university ini dan ambisi untuk digitalisasi ini perlu kita bahas lagi. Tapi sebelum kita break, saya mau tanya, ini kan semua bisa online ya, tapi kampusnya luar biasa besar dan kita masih duduk di perpustakaan yang isinya buku-buku. Ini bagaimana? Apa kira-kira nanti fungsi dari kampus ini yang sebenarnya kan sekarang sudah tidak perlu lagi lah. Betul. Memang buku-buku ini warisan lama zaman dulu gitu, tapi ini sampai sekarang masih digunakan bagi orang-orang yang gemar membaca secara printed gitu kan, menggunakan bahan ajar yang tercetak. Tetapi kita juga sudah menyediakan digital library sebenarnya untuk mahasiswa di seluruh Indonesia dan di dunia yang lain gitu Pak, di 91 negara tadi gitu ya. Nah, ketika nanti berubah menjadi sebuah digital system, tentu kita akan banyak mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan seperti misalkan ini digital library-nya, dan kita sudah berlangganan electronic journal yang sangat banyak gitu. Ada konten-konten yang memang dibutuhkan untuk kepentingan mahasiswa belajar. Nah, itu budaya itu harus kita bina secara bertahap, tapi kita juga tidak berarti meninggalkan mahasiswa kita yang memang masih gagap teknologi gitu, karena memang masih banyak. Makanya kampus ini masih perlu ada gitu. Seperti itu. Karena banyak kita juga yang masih datang ke kampus untuk belajar. Masih persen ada dari gitu kan. seluruh Tapi sekarang akan dibatasi karena sekarang sedang PPKM ya. Tapi biasanya berapa? Mungkin pada sekitar 10%-an gitu kan, datang ke kantor-kantor layanan di UPBJJ terutama gitu kan, ada hal yang ingin ditanyakan atau menyerahkan dokumen gitu kan, ada di sana. Iya, gitu. tapi sebenarnya pada prinsipnya semua bisa dilakukan online. Bisa. Mendaftar juga bisa dilakukan online. Online, kan? registrasi secara online kita itu. Prof, Betul. kita istirahat sebentar, tapi saya juga ingin melihat mungkin sudut-sudut dari kampus Universitas Terbuka ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Dari jumlah alumni, memang UT walaupun usianya masih sangat muda, 37 tahun, tapi kita sudah menghasilkan sekitar 1.850.000. Angka yang sangat besar dan tidak mungkin dicapai oleh perguruan tinggi tatap muka.
danau buatan atau danau asli? Danau buatan. Ya, kembali dalam Insight with Desi Anwar. Kali ini saya berada di kampus Universitas Terbuka di Pondok Cabe, dan di samping saya sudah hadir Rektor UT, Profesor Ojat Darojat, dan tadi kita berbicara mengenai ya ternyata pendidikan jarak jauh ini yang sekarang sangat-sangat dibutuhkan telah dilaksanakan oleh Universitas Terbuka selama 37 tahun, dan tentu saja ini pasti menurut saya setelah pandemi COVID-19 pendidikan jarak jauh akan menjadi salah satu yang mau tidak mau akan dan harus terus dilakukan oleh semua institusi pendidikan ya. Prof Ojat, kita berada di kampus Universitas Terbuka. Walaupun sekarang semua serba online, tapi ternyata masih ada 10% yang memerlukan ya kampus secara fisik, tatap muka secara fisik. Saya lihat ini luas sekali, 18 hektar, fasilitasnya juga sangat lengkap ini. Sementara tadi Prof mengatakan biayanya cukup murah ya untuk menjadi siswa di sini. Ini bagaimana anggarannya dan bentuk dari anggarannya, pengeluarannya seperti apa, pemasukannya dari mana saja, dan kok bisa ya memiliki kampus sebagus ini? UT sebagai institusi milik pemerintah tentu sangat patuh mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan anggaran dan pendapatan dari mana saja diperoleh sumber-sumbernya. Dari sisi pendapatan, UT terutama pada saat ini 90% itu diperoleh dari uang kuliah tunggal mahasiswa. 90%? 90%-nya. Rata-rata berapa kalau siswa ingin siswa belajar di yang sini? per mahasiswa yang melalui UT itu kalau dilihat dari biaya per SKS itu satu SKS itu nilai nominal rupiahnya 35.000 sampai 60.000 gitu. Jadi sangat terjangkau, 60.000 rupiah. Jadi sangat terjangkau. Itu disesuaikan dengan kapasitas mahasiswa ketika mereka akan mengambil 2 SKS, 4 SKS atau maksimum misalnya 24 SKS. Nah, di dalam penawaran mata kuliah atau program yang akan ditempuh oleh mereka itu juga kita sangat memperhatikan masalah kapasitas mahasiswa. Kalau mereka misalnya ingin membeli yang paket sistem paket semester penuh gitu kan dengan lengkap berbagai layanan kita berikan, di UT itu ada bergradasi pengenaan uang kuliah tunggal itu. Ada yang misalnya SIPAS Plus gitu ya, SIPAS penuh, SEMESIPAS, dan eceran yang per SS tadi. Itu bergradasi sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Jadi fleksibel ya. Jadi sangat Tapi rata-rata fleksibel. misalnya kalau ingin sampai S1 lah. S1 biasanya berapa? 4-5 tahun? Biasanya normalnya harusnya bisa diselesaikan dalam waktu 4 tahun. 4 tahun. Nah, itu biasanya 8 berapa semester. kira-kira pengeluaran yang Saya kira harus tidak lebih dari 10 juta. 10 juta Tidak ya? lebih dari 10 juta dijamin pastikan. Jadi sangat-sangat Sangat terjangkau ya, apalagi dibandingkan dengan universitas-universitas lain. Jadi selama ini keuangannya bagaimana? Ya, Sehat? Dan alhamdulillah. apakah ada bantuan dari pemerintah juga? Betul, ada dari BPTN, dari pemerintah juga ada. Karena kita jumlah mahasiswa banyak, walaupun uang kuliah tunggalnya kecil, tetapi karena yang masuk UT banyak, jadi PNBP UT, penerimaan negara bukan pajaknya itu juga sangat besar. Dalam 1 tahun rata-rata sekitar 1 triliun. 1 triliun Ya, ya? dari mahasiswa itu tersebut. Nah, itu kita gunakan untuk kepentingan belanja operasional UT gitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dilihat dari kemampuan anggaran UT sangat sehat. Ya, dan mampu untuk membeli teknologi yang canggih dan peralatan-peralatan itu semua lengkap ya? Lengkap. Atau apakah ada, ini kalau saya lihat kan ke depan mungkin yang diperlukan yaitu infrastruktur digital dan lain sebagainya, dan juga kalau misalnya prodinya juga ditambah dengan yang harus praktikum dan lain sebagainya. Ini kan pasti ada penambahan biaya atau tidak perlu ditanggung? Karena dengan jumlah mahasiswa yang semakin banyak, otomatis fixed cost-nya bisa lebih rendah, sehingga nanti dengan biaya yang terjangkau itu kita tidak usah meningkatkan jumlah UKT-nya gitu kan. Nah, yang penting bagaimana supaya mahasiswa semakin banyak masuk ke universitas, ke tempat kita. Itu yang kita fokuskan.
Nah, di dalam alokasi anggaran memang kita betul tadi seperti kata Mbak Desi, kita gunakan untuk infrastruktur UT, misalnya kita ingin supaya UT lebih modern, lebih maju dalam implementasi teknologi. UT kan sangat eksesif, apalagi kita itu kan kemajuan yang dicapai oleh UT itu seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi. Jadi kita sangat eksesif dalam menerapkan teknologi tersebut. Nah, di samping itu juga uang UKT itu kita kembalikan kepada mahasiswa dalam bentuk peningkatan kualitas. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan workshop-workshop yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Dari mulai kegiatan OSMB, ada distance learning skill workshop, atau workshop keterampilan belajar jarak jauh, di mana mahasiswa oleh kita diajar jurus-jurus bagaimana cara belajar di UT. Supaya mereka jadi pintar, jadi bagus, mereka akan tumbuh menjadi pembelajar jarak jauh yang tangguh. Dan kualitas ini bisa diakses dari seluruh Indonesia. Jadi Bisa. Kan Betul. ya perwakilan, tadi disebut ada perwakilan UT Iya, di daerah-daerah. dan Kita punya yang namanya unit program belajar jarak jauh, kantor cabang UT di daerah, dan itu juga nanti dilengkap. Itu biasa di ibu kota provinsi ya. Dan nanti dilengkapi dengan ada akses point dalam bentuk sentral layanan UT di kabupaten-kabupaten. Itu sekarang sedang kita bangun. Juga ada kelompok-kelompok belajar gitu kan. Seperti itu. iya, kalau dari tahun 84 sampai sekarang total yang sudah lulus dari UT sendiri kira-kira ada berapa? Alhamdulillah Lebih dari 1 juta tentu saja. dilihat dari jumlah alumni, memang UT walaupun usianya masih sangat muda 37 tahun, tapi kita sudah menghasilkan alumni sekitar 1.850.000. Angka yang sangat besar dan tidak mungkin dicapai oleh perguruan tinggi tatap muka. Iya, pastilah. Dan inilah kelebihan dari UT itu sendiri. Saya mau bicara ini ada filosofi tadi yang menarik ya, mengenai wajib kuliah itu. Oh, ya iya. karena kita kan sekarang memiliki wajib belajar 12 Iya, tahun misalnya. betul. Kalau dulu saya ingat masih 9 tahun, 12 tahun. Iya. Tapi idealnya apalagi negara seperti Indonesia ini kalau kita ingin memiliki SDM yang unggul minimal harus sudah S1. Apalagi Betul. sekarang pekerjaan dimanapun kalau tidak ada S1 itu agak sulit bagi kita untuk bersaing. Ini bagaimana dalam penerapannya? Karena saya lihat ini juga merupakan mimpi Betul. Profesor Mimpi Ojat saya. ya. Jadi saya itu punya mimpi ketika Bapak Presiden ditanya oleh Mas Menteri pada saat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2021. Di situ Mas Menteri nanya kepada Bapak Presiden apa yang ada di benak Bapak Presiden terkait dengan kemajuan yang dicapai dalam pendidikan kita. Bapak Presiden menjawab, pendidikan untuk semua, education for all, sampai ke pelosok tetapi berkualitas. Nah, yang bisa mewujudkan itu menurut saya adalah UT. Karena UT bisa dijangkau oleh semua masyarakat gitu kan, seluruh lapisan masyarakat. Bagi mereka yang keterbatasan ekonomi, UT bisa hadir di sana karena UT biayanya sangat terjangkau. UT bisa masuk ke pelosok-pelosok, ke pulau-pulau terpencil sampai dan itu yang kita lakukan sampai dengan saat ini gitu, dengan biaya yang sangat terjangkau dan berkualitas. Karena UT gitu dalam menawarkan program-program studi yang ditawarkan ke masyarakat, kita bukan hanya mendapatkan akreditasi program studi dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, tetapi juga kita menginvite secara volunteer seperti Badan Akreditasi Internasional, Badan Certificate for Quality dari ICDE, International Council for Open and Distance Education. Itu satu-satunya asosiasi perguruan tinggi jarak jauh di dunia yang punya kapasitas untuk melakukan Certificate for Quality. Itu kita undang datang ke UT. Alhamdulillah sejak tahun 2005 kita mendapatkan Certificate Quality di Asia satu-satunya. Dan minat untuk menjadi mahasiswa di Indonesia sendiri menurut Prof semakin meningkat? Saya kira pada saat ini semakin meningkat. Meningkat. Dalam konteks itu, mereka itu tidak mungkin bisa kuliah di perguruan tinggi kalau mereka gitu kan mengalami berbagai hambatan. Salah satu kuncinya itu adalah biaya UKT harus dibebaskan. Nah, yang memiliki kemampuan itu menurut saya UT. UT itu kan dalam 1 tahun katakanlah biaya operasional yang kita butuhkan itu kalau dengan 300 ribuan mahasiswa itu sekitar sekarang itu 1,5 triliun. Nah, mungkin kalau kita ingin menambah kapasitas mahasiswa yang nilainya sekitar 1 juta misalkan per tahun, mungkin pada sekitar 3 triliun gitu kan. Nah, uang beban mahasiswa itu, uang beban UKT ini menurut saya dialihkan aja oleh pihak ketiga. Apakah misalkan dengan dana CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN atau mungkin juga dari pemerintah mengalokasikan anggaran 3 triliun untuk operasional UT. Ada subsidi yang Subsidi dari diberikan tidak usah dibebankan kepada mahasiswa. Nah, nanti tinggal misalnya Bapak Presiden atau pemerintah serahkan kepada kami, silahkan didik dalam 1 tahun 1 juta mahasiswa gitu kan.
insya Allah itu bisa kita lakukan. Dan ini sudah disampaikan, apakah ada feedback dari pemerintah mengenai masalah ini? Belum disampaikan secara langsung kepada Bapak Presiden, tapi Tapi saya wajib ingin kuliah ini mewujudkan, sudah dibahas di beberapa media gitu kan. Iya. Menurut saya ini sangat penting gitu ya. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas SDM kita. Pada jilid 2 ini saya terutama akan fokus pada 2 hal. Yang pertama, saya ingin UT itu naik kelas. Dengan alih status naik kelas menjadi PTNBH ini ada otonomi yang lebih luas supaya kita lebih agile, lebih lincah gitu kan dalam menyambut perubahan yang terjadi di dunia industri dan usaha. dalam menyusun budget juga. Termasuk itu. Tiga 37 tahun, luar biasa ya. Saya dengar ini pidato dia Natalis ini sering sekali kalau ya Presiden dan juga concern ya terhadap pembangunan Indonesia ini. Kalau dulu pembangunan infrastrukturnya yang sifatnya infrastruktur fisik, bangun jalan, bangun tol, bangun bangunan dan lain sebagainya. Sekarang kan yang harus dibangun adalah SDM-nya. Ini Betul. SDM yang unggul. Ini merupakan kunci saya lihat itu dari Dies Natalis ke-37 ini, Prof. Iya. Jadi makanya kita mengambil tema peningkatan SDM berbasis digital learning ecosystem. Dengan tema itu mengharapkan bahwa nanti pengembangan kualitas sumber daya manusia itu juga yang familiar dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi. Mereka dari sekarang harus terbiasa dengan kehidupan digital karena ini saya kira ini akan merangsek kepada seluruh sisi kehidupan manusia, digitalisasi itu, dan kita tidak boleh ketinggalan. Kita harus sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Kuncinya itu ya. Betul. Dan ini sebenarnya pendidikan di Indonesia sudah bongkar pasang gitu. Banyak sekali menteri pendidikan yang sudah saya wawancara itu kadang-kadang mereka punya ide yang sangat luar biasa tapi tidak sustainable karena digonta-ganti terus. Betul. Nah ini visi, apalagi tadi disebut ada keinginan untuk memiliki cyber university di Indonesia. Ini kan berarti SDM yang dihasilkannya juga harus sangat-sangat berbeda, harus unggul dan juga istilahnya keterampilannya juga sangat mengikuti zaman, mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi. Iya, betul. Pada saat ini saya lihat juga job market itu sudah berubah gitu ya. Masyarakat itu tidak perlu lagi gelar. Mereka tidak butuh sarjana, magister atau doktor. Yang penting dia punya kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, saya kira kita juga harus berubah. Kita harus melakukan reformasi kurikulum. Jadi pengemasan kurikulum paket setiap semester kita harus ubah dalam bentuk micro kredensial atau micro learning, sehingga nanti ketika misalkan orang mahasiswa tamat satu semester, kalau memang mereka tidak butuh menjadi sarjana, nggak perlu jadi sarjana, tapi mereka punya kompetensi dari penempuhan micro learning dalam satu semester itu. Iya, ada skillsnya yang bisa mereka terapkan. Nah, nanti maka mereka bisa kembali lagi ke masyarakat setelah satu semester. Nanti di masyarakat mungkin mereka mencari uang, membangun kekuatan ekonomi. Nanti mungkin pada saat berikutnya saya ingin mengembangkan lagi kompetensi saya lebih maju lagi. Balik lagi ke universitas, misalnya katakanlah ke UT. Nanti mengambil paket micro learning yang keduanya. Nanti setelah itu beres, nanti punya lagi ada sertifikat diperoleh, nanti balik ke masyarakat. Jadi nanti bisa bolak-balik ke perguruan tinggi dan kembali ke masyarakat seperti itu gitu. Jadi tidak perlu jadi sarjana kalau mereka tidak butuh jadi sarjana. Tapi di S2, S3 ada juga. Jadi kira-kira berapa persen? Kalau jumlah mahasiswa pasca S2 dan S3 itu sangat sedikit, mungkin sekarang pada kisaran 5%-an. Tidak banyak karena memang ini hanya sebagai flagshipnya UT gitu kan, bahwa kita juga harus sangat hati-hati gitu ketika bicara lulusan S2 dan S3. Kita mengawal kualitasnya itu sangat ketat. Jadi lebih fokus ke yang S1 ya, karena di sini juga usia-usia yang sangat penting ya, usia produktif. Dan
program-program yang sekarang kalau kita lihat ada artificial intelligence, Ya, robotics, misalnya ya, coding, ya. programming, ini semua ditawarkan juga di UT atau Iya, bagaimana? ada mata kuliah ditawarkan dalam program studi tertentu di UT seperti misalkan di sistem informasi gitu kan di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan juga sekarang itu sedang kita mengembangkan mata kuliah yang didukung dengan mengintegrasikan tadi seperti augmented reality, virtual reality supaya mata kuliah ini mengintegrasikan uh, kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi gitu. Jadi di samping kita meng-hire content expert gitu, tetapi juga kita meng-hire media expert dan industrial designer supaya nanti mata kuliah yang kita tawarkan kepada masyarakat bagus. Iya, Seperti jadi itu. berarti harus ada kolaborasi kerjasama dengan Betul. institusi-institusi lain ya. Harus. UT itu tidak bisa mencapai visinya sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan seperti misalkan sekarang pada saat pengembangan bahan ajar, kita mengembangkan bahan ajarnya adalah para dosen dari perguruan tinggi yang sudah established di tanah air. Kita menyewa mereka, kita meminta mereka untuk mengembangkan, kita bayar gitu kan, sesuai dengan perjanjian dan kontrak yang sudah kita sepakati. Nanti setelah itu dapat, kita juga ada orang-orang yang punya keahlian dalam media. Iya. Nah, kita juga hire mereka, media expertnya dan juga instructional designer itu perlu hadir di sana. Iya. Karena mereka yang tahu bagaimana cara menyampaikan konten ini kepada mahasiswa. Seperti Iya. itu. Prof, ini Ya. kan sudah yang kedua ya periodenya. Selama periode pertama ini, tantangan tersulit dalam mengelola UT ini apa-apa saja? Ya, betul ada dua tantangan besar yang dihadapi oleh kami terkait dengan memasarkan pendidikan jarak jauh dengan mode utama online learning. Tantangan yang pertama terutama adalah terkait dengan masalah akses akses point di daerah, di mana jaringan internet misalnya BTS di daerah itu sangat terbatas. Jadi ketika kita Digital gap ya kita sebutnya. digital gap, betul, termasuk itu digital gap. Jadi yang pertama di sini infrastrukturnya tidak tersedia lapangan atau juga mungkin karena masyarakat tidak punya daya beli untuk device gadgetnya. aksesnya, gadgetnya misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komputer dan internet literacy level gitu kan mahasiswa, dan itu kewajiban kita memang untuk mengedukasi mereka supaya mereka lebih pintar. Itulah sebenarnya dua yang paling Iya, besar. tapi kalau kita lihat kan semakin banyak orang memiliki gadget di Indonesia. Betul. Ini jumlah HP lebih banyak daripada jumlah populasi. Jadi apalagi kalau semakin muda, lebih milenial, mereka lebih dengan gadget. Kemudian ini sekarang sudah masuk ke periode kedua, kira-kira apa yang ingin dilakukan, harapan ke depan dan mau dibawa kemana ini UT lagi? Ya, Selain betul. tadi yang Cyber University Indonesia, apalagi kira-kira achievementnya? Dari berbagai capaian yang berhasil diraih sampai dengan saat ini, karena dukungan dari teman-teman di lapangan, rektor-rektor UT sebelumnya, juga dukungan dari pemerintah, maka pada jilid 2 ini saya terutama akan fokus pada dua hal. Yang pertama, saya ingin UT itu naik kelas. Naik kelas dari PTN PKBLU menjadi PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Nah, kenapa itu yang saya fokuskan? Karena dengan alih status naik kelas menjadi PTNBH ini ada otonomi yang lebih luas supaya kita lebih agile, lebih lincah gitu kan dalam menyambut perubahan yang terjadi di dunia industri dan usaha. dalam menyusun budget juga. Termasuk itu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah UT Digital Learning Ecosystem. Jadi yang pertama adalah UT harus menjadi PTNBH, dan yang kedua itu UT harus terwujud dalam sebuah digital learning ecosystem. Itu dua PR besar yang akan kita kerjakan pada jilid 2 ini. Gitu, sehingga nanti insya Allah kalau ini bisa ditata dengan baik, maka UT bisa take off untuk pemimpin berikutnya. Tapi cukup waktunya 4 tahun. Kita akan mencoba berusaha seoptimal mungkin agar ini bisa kita siapkan dengan baik. Saya kira untuk persiapan UT sebagai PTNBH pun kemarin sebenarnya kan sudah masuk sejak tahun 2020, dan menurut informasi itu dari sisi dokumen gitu kan sudah lolos, sudah bagus, tinggal ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Jadi sebenarnya saya punya optimisme gitu kan pada tahun ini UT akan masuk masa transisi menuju PTNBH. Iya, dan kita harapkan juga menghasilkan siswa-siswa yang sangat baik ya, unggul, berkualitas dan juga siap pakai. Tapi terakhir mungkin Prof,
optimis Indonesia akan bisa satu level dengan negara-negara khususnya di Asia Tenggara lain dalam sistem pendidikannya. Saya kira kalau pendidikan digarap seperti sekarang ini dan mudah-mudahan kita ini akan terbebas dengan COVID-19, insya Allah kita akan sejajar dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Gitu ya. Iya, baik. Ya. Terima kasih banyak atas insight-nya, menarik sekali, juga selamat ya 37 tahun Universitas Terbuka dan semoga tetap dan terus Amin. ya berkontribusi secara positif ya terhadap pembangunan bangsa. Ya demikian Insight with Desi Anwar kali ini ya, memang ya bagi sebuah negara untuk sukses itu tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki SDM yang unggul, SDM yang berkualitas dan SDM yang kompetitif. Dan sebenarnya wajib belajar itu sekarang juga harus ditingkatkan ya menjadi wajib kuliah karena di mana-mana juga di dunia pekerjaan semua mencari level S1 karena dengan ini kita bisa meningkatkan kualitas SDM yang kita miliki. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa ini masih COVID-19, jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan dan hindari kerumunan. Saya Desi Anwar, bye-bye.